Oh ya. Oke, nih tapi maaf Kang nih Zoom-nya cuma sampai 40 menit nanti di ini lagi. Oh ya, Seperti nggak apa-apa kan. ini nah ini sebenarnya ini ya apa eh kalau misalkan kayak gini eh dengan panjang gelombang terpanjang. Kalau panjang gelombangnya panjang kan berarti energinya besar atau kecil? Eh, Panjang gelombangnya panjang, energinya kecil. Energinya kecil ya. Jadi panjang gelombangnya panjang berarti energinya kecil. Nah, kalau energinya kecil itu Kang, ditandai biasa. bentar, ada ininya Kang. Ada this meeting is being recorded. Kenapa? Iya. Ada, jadi layarnya ketutup sama Zoom-nya. Oh, layarnya keterusan. Itu di Bapak kali, Pak. Jadi tinggal diklik aja di Bapak. Oh iya ya, ada. Ya Kang, udah. Iya iya. Iya. Ya, jadi kalau misalkan Masa di saya? Jadi kalau misalkan panjang gelombangnya panjang berarti energi transisinya sebenarnya rendah. Oke. Energi transisinya itu rendah. Nah, Iya. apa yang menyebabkan dia energi transisi jadi rendah? Itu salah satunya itu adalah resonansi. Semakin banyak resonansi, resonansinya itu adalah ikatan apa? Eh, Ikatan rangkap terkonjugasi, jadi rangkap tunggal rangkap. Itu kalau semakin panjang, dia akan menyebabkan transisinya itu jadi energi itu rendah. Nah, jadi kalau misalkan dia Karena dia stabil gitu ya. ah, bukan karena Karena dia stabil sih. stabil. Iya, iya salah satunya karena dia stabil. Tapi kalau misalkan kita lihat dari perhitungannya, sebenarnya secara umum perhitungannya itu bentuknya itu seperti ini. Eh, Sebentar, sini ada nggak ya? Nggak ada. Misalkan, sebentar, saya ada di analisis spektroskopi, nggak usah materi umum. Bentar. Iya. Bentar, ini kok nggak muncul-muncul ya? Baru azan di sini Kang. Oh, baru azan. Ah, di mana Pak itu? Iya. Ini lagi di Bukit Tinggi. Oh, pantes. Kalau saya lagi di Kalimantan ini, Kalimantan Timur. Oh jauh. Iya Eh, iya. Kalimantan Timur ini kalau sekarang udah jam 4 di sini. Jam 4 hampir setengah 5. Udah mau maghrib ya? Enggak, maghribnya di sini jam setengah 7. Setengah 7 waktu Oh, sini. tuh. Jadi lama banget. Ini baru selesai asar saya. Hmm. Ya, jadi gini Kang. Ini saya udah pernah bahas belum ya? Udah kan ya? Iya. Sebentar. Saya belum di ini. Ini udah saya bahas kan ya? Eh, Iya. oke. Nah, di sini nanti ada materinya itu kalau ini partikel dalam kotak ya. Nah, kalau partikel dalam kotak itu jadi di sini energinya itu berkaitan dengan n kuadrat h kuadrat per 8 ml kuadrat. Nah, L-nya ini kan panjang, panjang kotak. Nah, ini biasanya panjang kotaknya itu didekati dengan panjang resonansinya. Oke. Panjang. Nah, semakin panjang bentuk resonansinya, berarti otomatis apa? Berarti otomatis dia L-nya semakin besar kan? Soalnya Betul? semakin besar, Nah, ketika L-nya semakin besar, maka otomatis energinya bakalan semakin rendah. semakin kecil. Nah, kayak gitu. Jadi makanya kita cari yang ikatan rangkap terkonjugasinya paling panjang. Nah, di mana Hmm. itu? Ya, di sini kalau dari 5 molekul ini ya tentu saja tetrasen. Karena apa? Benzen, sikloheksadien kan benzen yang bukan benzen ya. Iya. Sikloheksen yang ada dua alkena. Kalau Iya. benzena, ya kita tahu semua benzena.
Naftalena itu adalah benzen yang ada dua. Oke. Dua benzen. Dua benzen. Antrasen itu benzennya ada tiga. Nah, Ya. tetrasen itu benzennya ada empat. Berarti otomatis tetrasen yang Oh, paling dia yang paling banyak ya. banyak ini ya. Jadi otomatis dia apa? Dia memiliki panjang gelombang yang paling rendah seperti itu. Seperti itu. Oke. Oke, Kang. Paham. Alhamdulillah. Oke, Berapa hari, Kang, di sana? sampai hari Jumat Di Jumat. di Kalimantan Timur. SMA mana? Man IC Pasir. Oh, Manice. Man IC. Langganan saya mah Man IC semua. Oke. Oke ya. Ada lagi tadi nomor 14 ya. Ini berarti ya. 14 ya. Ini ya, apa sih? Oh, ini NMR aktif ya. Inti atom. Nah, NMR aktif Ya. eh NMR aktif kecuali ini hafalan sih. Yang apa? Inaktif NMR inaktif atau NMR non aktif yang nggak aktif NMR ya cuman ini C12 kayak gitu. C12. C12 selebihnya emang ini jarang ada apa? Ada ada inti yang tidak aktif NMR. Ya salah satu yang tidak aktif NMR itu ya jarang ya tapi yang paling terkenal ya C12 itu. Ya, tapi ada. Itu kenapa, Kang? Kok dia nggak bisa? Itu sifatnya dia sih. Jadi ketika dideteksi sama NMR dia tidak splitting gitu, tidak ada pemecahan seperti itu. Apa terkait kestabilan? Ya juga. Enggak juga sih kalau kestabilan hidrogen NMR kan juga stabil. Cuman Stabil. H-nya juga stabil, oksigen juga stabil, cuman kebaca itu tetap. Ah, Cuman jadi lebih bagus sih maksudnya kalau itu apa jadi malah menguntungkan gitu. Seperti itu. untung kan kenapa, Kang? Karena kalau misalkan C12 NMR itu apa? Aktif, NMR aktif itu buat identifikasi senyawa organik itu lebih susah. Seperti itu. Hmm, Lebih susah kayak gitu. Karena nanti eh, puncak spektrumnya itu bakalan sangat ribet gitu. Ya meskipun yang kita temui sekarang itu lebih juga ribet sih. Cuman itu masih mending dibandingin kalau ada C12 NMR. Oke. Oke. Perasaan ada lagi deh. Oh ya, Bapak udah punya OSP tahun 2022, Pak? Coba OSP belum, Kang? belum Baru ya? yang ini aja, yang OSK-nya Eh, ya. ya udah Yang saya. Kang Lukman bahas juga di YouTube udah ada OSM-nya juga ya, gitu ya. Iya, heeh. Dari OSN saya dapat kiriman dari ini dari orang minta tolong dibahas. Ya udah nggak apa-apa. Oh gitu. OSP. Kalau 2021 ada nggak sih, Kang? OSK-nya atau OSP-nya? Eh, OSK saya kan nyari ya di Google terus diarahin ke apa gitu dulu deh. Terus saya download. Ini katanya 2021, tapi saya nggak yakin itu 2021 atau bukan. Apa? OSN atau OSK kalau nggak salah. OSK? Nah, kalau OSK saya belum punya Pak, kalau 2021. Oh, bukan kali ya. Kalau OSK 2022 itu juga baru sebagian doang ini, ya kan? Ah, yang ini. Kalau OSP 2022 ada itu yang udah saya kirim linknya. Kalau yang ini, bentar Kang, saya coba kirim ya via WA ya. Oke, boleh. Judulnya sih di situnya filenya 2021, tapi saya Oh, dulu. nggak tahu. Soalnya pilihan ganda semua, terus Mm-mm. tipe
pengetikannya itu beda gitu. Hmm. Kalaupun itu bukan, ada beberapa soal terkait dengan ininya, terkait dengan apa namanya, spektrum-spektrum seperti tadi. Hmm. Sebentar. Oh ini ya, makasih Kang Hmm. kirimannya nih. 2021 sebentar. Sini cuma 5 hari. 5 hari. Iya 5 hari. Ngajar ya 5 hari. Cuman kesininya 1 hari penuh. Oh, 1 hari penuh. Emang di kota apa kan? Di Pasir di Tanah Grogol. Jadi kalau dari kan terbang Hmm. aja kita 2 jam dari Jakarta. Hmm. Terus ke Balikpapan sampai Balikpapan kita nyebrangin Teluk dulu. Itu nyebrangin Wih, Teluk. Naik ferinya itu 1,5 jam. Terus dari situ masih sekitar 5 sampai 6 jam lagi dari situ. Jadi emang bener-bener ini ya, ya jauh ya. jauh. Kalau IC emang biasa sih jauh-jauh kayak gitu. Jarang. Nah yang ini Kang, Oh ya udah dikirim ya, Pak? udah Belum. barusan di WA. Oke. Wah, ini saya nggak tahu nih. Saya juga nggak yakin sih ini sebenarnya. Cuman di filenya aja judulnya 2021. Jadi kan dia online ya. Iya, oh bentuknya begini gitu. Kan kalau 2020 kan ada itunya ya, ada screenshotannya ya. Mm. Bisa aja sih dia diketik ulang sih kayak gitu. Hmm. Cuman yang Cuman bagian rajin, ininya lumayan juga nih. rajin juga sih. Nah ya. Wah, saya kurang tahu, tapi bisa aja sih kayak gini. Nah kayak yang di ujung-ujung Kang, nomor berapa? Nah Tiga ini, tujuh. 37 ya. Iya. Hmm. Aturan Woodward. Aduh, susah amat. Bingung saya. Sebentar. Ya. Ah, di mana? Hmm. Ya, lambda max seperti ini adalah DNA heteroanular cincin terbuka, alkil sisa cincin, ikatan rangkap luar, eksosiklik itu 5 nanometer. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ini alkil sisa cincin. Ikatan rangkap bukan di sini. DNA heteroanular cincin terbuka. DNA cincin terbuka 214 ini 5 DNA tapi cincinnya cincin terbuka. Nih cincin terbuka. Ini DNA tapi ini ya cincin terbuka. Maksudnya DNA-nya itu nggak di cincin seperti ini. Gitu. Jadi kan di sini bentuknya seperti ini. Jadi dia termasuk cincin terbuka. Meskipun dia dalam satu cincin ya. Ini kan berarti kan cincinnya berbeda ya. Berarti dia tidak termasuk dalam satu cincin. Berarti Oh otomatis terbuka itu maksudnya di cincin yang beda gitu Kang. iya, atau bisa dibilang bisa pokoknya intinya dia tidak dalam satu cincin. Nah, kalau dalam Hmm. satu cincin berarti kan kayak gini. Ya. Nah, terus di sini alkil sisa cincin. Alkil sisa cincin. Di sini nggak ada alkil sisa cincin ya. Substituennya Bukan alkil yang sisa metil cincin. metil itu Kang. Metil metil bukan sisa cincin ya. Sebentar. Senyawa aromatis. Mana?
Untuk DNA atau konjugasi mempunyai ketentuan kalau substituennya heteroanular cincin terbuka maka eh 214 sisa cincin. Ikatan tangkap luar eksosiklis ini. Ya firasat saya sih cuman ya ini berarti kan sini hetero bagian sini. Saya belum pernah sih menemukan persamaan seperti ini. Cuman kok firasat saya tinggal ditambahin ya. Jadi 214 tambah 2 tambah 5 jadi 219. Oh, kenapa cuma satu yang diinin, Kang? Ya karena nggak ada kita nggak punya ikatan tangkap luar eksosiklis. Oh, oke. Hmm. Ya, ya. Sisa cincin 19. 219 gitu. Itu firasat saya sih. Kayak gitu. Mm-mm. Lambda max. Berarti kalau lambda max itu tinggal dijumlahin itu ya? Iya, heeh. Udah Max. Interpretasi awal dari spektrum inframerah. Senyawa berikut akan memberikan serapan pada gelombang. Nah, di sini ada ini ya, ada CO kan ya, CO karbonil. CO Mm-mm. karbonil itu pasti ada di sini ya. Nah, Iya, terus ada CH aldehid. Nah, ini di sini. Nah, berarti CH-aldehid ya. ya kan? Berarti otomatis di sini dan di sini. Nah, kira-kira. Sorry, di 3000 1900. 3000 sampai 1900. Ikatan tangkap nggak ada, aromatik nggak ada. CH bending ini juga ada sih kalau CH bending. Sebenarnya CH bending pasti ada karena di sini ada CH kan ya, betul? CH bending tuh gimana, Kang? Bending itu bend itu artinya membentuk sudut. Jadi kalau misalnya kita punya ikatan CH3, berarti kan otomatis CH H. Oke. Jadi kalau misal jadi sudutnya itu bisa berubah. Nah, ini yang kita sebut sebagai bending, Vibrasi. vibrasi bending gitu. Berarti otomatis nanti cuman keluar 4 dan apa? 6, 2, 4, 6. 246. Nah, D. Oh, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Tinggal dilihat itu aja berarti ya. Ya. Hmm, C, C. D. Pantulan bidang 111 pada suatu kristal kubus. Saya nggak tahu ya, apakah ini keluar nggak ya pada tahun 2021 ya? Hmm. Saya juga ini salah dari diteruskan ke mana gitu. Nah, terus saya download. Katanya sih OSK 2021 katanya ya. Hmm. Tapi emang Nah, soalnya saya lumayan sih susah. bagian akhir-akhirnya ya. Pantulan dari Ya, bidang suatu kristal kubus yang mencip pada sudut mantul jika digunakan sinar X dan panjang gelombang 154 pikometer, maka jarak antar bidang adalah hmm, jarak antar bidang. Hmm. Nah, di sini ada rumusnya ya, Pak. Jadi kalau misalkan kita punya, kita tahu, misalkan dia ada rumusnya. Nah, rumusnya itu pakai kristal ya, rumus kristal. Jadi ada yang kita sebut sebagai hukum Bragg, yang nilainya itu adalah n lambda sama dengan 2D sin theta. Nah, ya selebihnya kita tinggal masukin aja. N-nya itu N-nya itu sama dengan satu. N-nya itu sama dengan satu. N-nya itu sama dengan satu. Lambdanya kita masukin tadi berapa? 154 ya kalau nggak salah. 54. 154 Sini 154 2 D. D-nya itu berapa? D-nya T
eh D itu sudut, bukan ya, Oh ya, D-nya yang dicari. D-nya yang dicari. Nanti jarak ini antar bidang. D D1. itu Ya, jarak antar bidang ya. D111 ya. Sin theta. Ya, Tetanya itu berapa? 30 ya. tetanya 30 Ya nilai. udah, Kalau 30 N kali. tadi apa Kang? N kan? N itu sebenarnya bilangan bulat yang mengacu pada jarak antar bidang. Kalau misalkan jarak antar bidangnya itu apa? Misalkan kita ingin mengukur jarak antar bidang yang dua kalinya, maka N-nya itu dua. Tapi biasanya umumnya pasti satu sih, kayak gitu. Hmm. Kayak gitu. Kalau misalkan di sini N-nya jadi dua, maka berarti kan setengahnya ya. Eh, Antar bidang. Oh, dua kalinya ya. Jadi nanti ya apa? Kita mengukur jarak di antara dua bidang gitu. Kalau dia jarak di antara satu bidang, kita N-nya berarti satu. Kalau di jarak di antara dua bidang, berarti N-nya dua. Kayak gitu aja. Seperti itu. Oke. Kalau di sini jarak Antar bidang doang biasanya satu kayak gitu. bidang, berarti N-nya satu gitu ya. N-nya satu. Jadi kalau berarti ini yang diukur tuh yang ini. Kalau ada lagi nanti misalkan di sini ada bidang, sini ada bidang, sini ada bidang. Nah, jadi yang diukur itu bidang yang di apa dua bidangnya itu maka N-nya dua seperti itu. Hmm. Tapi biasanya selalu satu sih kayak gitu. Jarang banget dua kayak gitu. Kecuali kalau dua pasti dikasih tahu. Nah, berarti otomatis di situ kita tinggal masukin 154 berarti ya. 154. Ini kan setengah ya, sin 30 ya. Betul Iya, nggak? Meskipun jarang banget ada sin 30. Ya cuman biar gampang kayaknya. iya, Satu iya, iya. double doublet. Double doublet hasilnya konstanta kopling yang diperoleh adalah wah, bisa dimengerti konstanta kopling kok? Enggak kan? Enggak ya. Jadi konstanta kopling itu adalah jarak di antara saya udah pernah ini belum sih? Nah, di sini. Jadi konstanta kopling itu nah ini adalah jarak di antara dua puncak di sini. Ini kita sebut sebagai konstanta kopling. Oke. Oh, tapi ini Nah, untuk triplek gitu ya. Nah, ini untuk triplet. Kalau untuk double doublet, nah si double doublet ya. Nah, ini doublet udah jelas ya kayak gini. Nah, kalau untuk double Triplek. doublet, nah double doublet itu berarti nanti kita punya dua puncak, Iya. dua puncak. Sorry, dua konstanta kopling. Konstanta kopling pertama itu adalah konstanta kopling di sini. Ini satu kedua ini. Oke. Hmm. Nah, konstanta kopling kedua sebenarnya jarak di tengah-tengah sini sampai di tengah-tengah sini. Oke. Tinggal. Jadi jarak ini loh. Ini adalah konstanta kopling kedua. Kalau yang pertama tadi yang bawah ya Yang Kang? sini, sini. Jadi jarak Heeh. puncak satu ke puncak dua. Kalau Dua, konstanta kopling kedua itu di tengah-tengah sini ke di tengah-tengah tengah-tengah ke sini. tengah-tengah. Oke. Oh, Nah, tapi iya. biasanya itu susah diukur. Nah, jadi biasanya kita ngukurnya dari puncak kedua sampai puncak keempat. Itu sama aja nilainya. Atau puncak ke satu sampai puncak ketiga. Oke. Nah, Iya. satuannya apa? Satuannya itu hertz. Di sini kita udah tahu ya frekuensinya. Oke. Sinyalnya apa sih sinyal? Daftar sinyal. Ini frekuensi. Hmm. Ini ppm-nya kan udah dapat ya nih. Nah, sebenarnya di sini kita pakai frekuensi aja. Jadi satu ke dua berapa? Ya kurang aja. Satu kurang dua. Ini berapa nih? Sekitar 2,1 apa? 16. 2,16 ya. 2,16. Iya. 2,16. Oke. Nah, selanjutnya yang ini adalah konstanta kedua itu adalah dari 2 ke 4. 2 ke 4 berarti dari sini kita bisa lihat berapa ini? 6, berapa nih? 5 ya? Itu 5,1.
14, 7,14, 7,82. Berarti 5,82 ya. 7,82 kan. 7,82. Nah, nah itu harusnya tuh kayak gitu konstanta koplingnya tuh. Nah, di sini nggak ada. Di sini malah 2,16 sama 2,22. Berarti otomatis 2,02. Berarti otomatis seolah-olah dia cuma ngukur ini ke sini sama ini ke sini. Padahal sebenarnya setahu saya konstanta kopling untuk double doublet itu adalah nggak kayak gitu. Tapi ini ke sini sama satu lagi dari sini ke sini. Kayak gitu. 2 ke 4. Mm-mm. Karena kalau nilai ini ke sini sama ini ke sini itu relatif sama. Dua harus semua. Itu nggak guna. Nggak guna itu Hmm. nggak guna. Nggak guna beneran nggak guna ini ngitung konstanta kopling kayak gitu. Jadi konstanta kopling yang benar itu adalah ini ke sini dan satu lagi ini ke sini. Oh, Kayak gitu. berarti 2,16-nya udah betul. Ya, yang kedua Yang kedua itu tadi berapa? harus 5 ya? 5 tujuh 7 ya? 7, sekian. Ya 7 hertz ya. 7 hertz sama ini. Berarti kalau kayak dua gitu hertz 2 hertz ya. 7 hertz dan 2 hertz. Ya. Udah sih paling itu ya. Hmm. Wah, 10 menit Ada lagi sih berakhir. paling ini aja kalau saya Oh ya udah. terkait spektro ini. Sip. Ini saya nggak tahu ya Pak, ini apakah ini OSK tahun 2021 apa bukan? Saya- Iya, saya juga kurang yakin sih. Cuman saya lihat ke bawahnya, wah ini banyak juga ini soal terkait dengan ini ya, spektrum ini ya. Mm, Dan dilihat di 2022 juga kan ada soal itu terkait itu. Kalau sebelum-sebelumnya kan jarang ya Kang ya, Jarang, jarang banget. Bahkan yang nggak pernah. begini kebetulan. Kayaknya setahu saya yang 2021 juga nggak separah ini deh. Gitu. Soalnya. Soalnya nggak separah ini karena 2022 itu emang anak-anak benar-benar pada ngeluh. Dan ketika saya lihat ya emang sih. Lumayan loh bedanya. Kalau dulu kan pilihan ganda itu relatif mudah ya kalau untuk Mm. ASK ya. Nah sekarang panjang-panjang juga tuh. Iya, betul sekali. Mm. Jadi emang Terus juga 2000. anak-anak juga bilangnya gitu, Kak kok agak beda ya Mm. antara 2020 ke bawah sama 2022 itu kok agak jauh gitu. Iya, Iya, ya kan siap-siap aja kata saya tuh tipenya 2022 yang keluar. Mm. Soalnya sekarang jurinya tuh relatif udah ganti semua sih. Kalau di kimia tuh udah ganti semua, hampir semuanya tuh udah diganti. Karena kan dosen-dosennya udah pada pensiun semua. Nah sekarang dosen Hmm. mudanya semua tuh. Nah dosen mudanya itu alumni, kebanyakan alumni AICO semua. Alumni AICO semua. Oh, jadi lebih ini ya, Lebih lebih susah ya. susah. Saya inget banget Iya. dulu saya pas pelatihan itu sama mereka kan. Ya mereka itu yang sering ngasih soal Hmm. iseng tuh mereka gitu. Soal dari dosen-dosen mah kita nggak terlalu pusing. Kalau Iya, asisten yang udah ngasih soal ya udah kita baru pusing. iya karena mereka alumni semua ya. Mm. Jadi over expected, over expectation. Jadi terlalu berekspektasi tinggi. Ya udah paling. Iya. Sip. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin ditutup aja kita. Makasih banyak ya Kang atas Yo, ilmu. ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Kang. Iya, sama.